Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan The Pati Podcast bersama saya Dr. Anabella sebagai host hari ini. Sebelum kita mulai podcast, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Nasi ketan dicampur ragi, jadikan tape buat nostalgia. Selamat pagi sahabat The Pati, semoga selalu berbahagia. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber nih sahabat The Pati, yaitu adalah Dr. Lia, spesialis paru konsultan onkologi. Selamat pagi dok, gimana kabarnya hari ini dok? Pagi, kabarnya sangat baik. Sangat baik ya dok. Boleh dok disapa terlebih dahulu dok sahabat The Patinya dok. Halo, selamat pagi sahabat The Pati. Saya Dr. Lia Giovana, spesialis paru, konsultan onkologi torak. Saya bertugas di Poli Paru, RSUD The Pati Barin, Sungai Liat. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang popcorn lung ya dok. Ya. Dari judulnya aja nih dok, udah memicu banyak pertanyaan nih dok tentang popcorn lung itu sendiri dok. Boleh dok, karena memang agak jarang ya dok popcorn lung yang didengar di masyarakat. Boleh dok dijelaskan sedikit tentang definisinya mungkin dok, apa sih dok popcorn lung itu? Oke, jadi popcorn lung sendiri ini nggak ada definisinya. Jadi saya cerita dulu asal mulanya kenapa sih dia disebut popcorn lung ya. Iya dok. Kalau di dalam benak kita, popcorn kan pasti yang kayak bunga-bunga gitu ya. Yeah. Jadi parunya berbunga-bunga gitu kayak popcorn. Tapi enggak, jadi asal mulanya itu pada tahun 2000-an itu ada beberapa orang dalam satu pabrik, itu pabrik pembuat popcorn. Nah, datang berobat dengan keluhan yang sama. Setelah diteliti ternyata pekerja itu menghirup bahan kimia berupa namanya diasetil. Nah, jadi diasetil ini merupakan bahan baku pembuat popcorn. Nah, itu fungsinya supaya si popcorn itu ada perasanya. Jadi gurih, berasa seperti mentega gitu. Nah, bahan itu jika dihirup, diinhalasi, itu akan berdampak tidak baik terhadap kesehatan paru-paru kita. Nah, itu ternyata setelah diteliti itu penyebabnya. Nah, makanya dinamakan popcorn lung. Oh, jadi popcorn itu karena penyebabnya ya dok, bukan Asal mulanya itu asal mulanya ya dok. Nah, sekarang setelah kejadian itu akhirnya si diasetil itu dibatasi penggunaannya. Nah, sekarang yang lagi marak muncul lagi namanya popcorn lung itu karena diasetil itu merupakan salah satu perasa yang digunakan pada liquid si pengguna vape. Oh, jadi muncul lagi itu karena ada muncul kembali vape yang sedang marak-maraknya ini ya dok? Ya, jadi si diasetil ini, bahan kimia namanya diasetil tersebut terdapat dalam liquid si cairan pengguna vape. Nah, si diasetil tersebut kalau dia dihirup, jika dia dimakan, dia aman, nggak masalah. Tapi si diasetil itu, bahan kimia itu, kalau dia terhirup, yang terinhalasi itu yang mempunyai efek berbahaya terhadap kesehatan paru kita. Banyak masyarakat itu dok menyangka kalau vape itu lebih aman dok dibandingkan dengan rokok biasa. Tapi ternyata memang vape itu lebih berbahaya sebenarnya ya dok dibanding rokok biasa. Ya, jadi itu anggapan yang salah. Dia vape itu banyak dibilang lebih aman dari rokok konvensional gitu kan. Kemudian juga vape dibilang bisa sebagai pintu perantara untuk berhenti merokok antara rokok konvensional, kalau mau berhenti nge-vape dulu atau gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu mitos. Jadi salah banget. Jadi di vape itu jangan salah, vape itu juga sama. Ada nikotinnya juga, buat ketergantungan juga. Dia ada efek juga adiksinya, seperti dengan rokok konvensional. Nah, itu ada penelitiannya. Penelitiannya pun itu di Bangka loh, diambil sampelnya. Nah, itu karena saya yang menjalankan penelitian itu bersama teman. Nah, itu jadi pengguna vape itu dari urinnya terdeteksi
namanya kotinin. Urin itu salah satu metabolit dari nikotin. Nah, jadi kita ukur level nikotin di dalam tubuh kita melalui urin, nah metabolit itu namanya kotinin. Nah, kotinin urin itu pada pengguna vape ternyata sama tingginya dengan rokok konvensional. Sama, jadi salah kalau dibilang vape itu lebih aman dari rokok konvensional. Ya, Dok. Kemudian Dok, apakah memang harus jangka panjang terlebih dahulu Dok baru muncul gejala-gejala untuk popcorn lung ini Dok? Atau jangka pendek juga sudah bisa muncul gejala sebenarnya? Iya bisa, karena dia bisa menyebabkan akut lung injury. Bisa, jadi dia punya partikel pada vape itu sangat ultra fine gitu, kecil banget. Jadi dia ada pengandung namanya particulate matter itu 2,5. Nah itu berarti si partikel itu ukurannya kurang dari 2,5 mikron. Nah, berarti dia si partikel tersebut bisa masuk ke dalam saluran napas kita, langsung ke small airway kita, saluran napas yang kecil gitu. Mungkin Dok, selain dari vape Dok, ada lagi nggak Dok yang bisa menyebabkan dari popcorn lung ini untuk yang zaman sekarang ya Dok? Selain dari penggunaan vape. Oh ya, jadi yang saat ini sih yang lagi yang maraknya sih memang penyebabnya utamanya daripada pengguna vape itu ya, pada pengguna vape. Selain itu memang ada bahan-bahan kimia lainnya juga bisa, seperti misalnya yang bekerja di pabrik-pabrik yang menggunakan bahan kimia, kemudian bahan kimia itu terhirup gitu. Nah itu bisa juga selain itu gitu. Tapi untuk saat ini yang terbanyak itu penyebabnya adalah si diasetil tersebut Ya Dok. Nah sahabat Depati, berarti untuk yang mengatakan kalau vape itu lebih baik dibandingkan dengan rokok konvensional itu mitos ya berarti ya Dok ya? Iya. Kemudian Dok mungkin sobat Depati ini bingung Dok, gimana sih Dok ciri-cirinya atau gejala-gejala yang bisa muncul dari penggunaan vape atau popcorn lung ini Dok yang bisa dilihat? Gejalanya sih gejalanya sih sebenarnya sama dengan penyakit paru lainnya, tapi biasanya sih akut ya. Timbul misalnya batuk-batuk, sesak napas, terus bisa juga ada demam juga bisa karena ada inflamasi di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah diperiksa ternyata pemeriksaannya sama, dia ada gambaran seperti pneumonia, kayak infeksi gitu di gambaran fototoraknya itu. Ya. Nah, untuk mau lebih pasti lagi, mungkin dengan pemeriksaan lanjutan dengan CT scan seperti itu, dan diagnosis yang lebih pasti lagi kita melakukan biopsi paru. Kalau biopsi pasti terlihat jelas ya Dok perbedaan dengan penyakit paru yang lain. Iya bisa. Bisa tidak jelas ya Dok. Mungkin Dok untuk yang terakhir nih Dok, kan kita sudah tahu dari definisi, penyebabnya, kemudian gejala-gejalanya apa aja. Untuk tata laksana atau pengobatannya sendiri gimana sih Dok? Oke, untuk tata laksana sendiri, ini kan si popcorn lung ini dia merusak si saluran napas yang kecil ya, small airway kita. Karena tadi yang dia punya partikel yang kecil banget, ultra fine, makanya dia bisa menembus sampai ke saluran napas yang paling kecil di paru-paru kita. Nah, itu bisa menyebabkan inflamasi. Nah, inflamasi itu dia bisa merusak si saluran napas yang kecil tersebut. Misalnya jadi keras kayak gitu ya. Nah, kalau dia udah rusak parunya yang terjelek, dia harus transplantasi paru. Nah, tapi kalau dia masih ringan, kita obati misalnya dengan oksigen terapi, pemberian oksigen jika sesak, kemudian kita berikan obat-obat antiinflamasi, dan bisa juga kita berikan dia obat-obat bronkodilator gitu, inhaler gitu ya Dok. Berarti yang paling penting sebenarnya itu adalah dengan menghentikan penyebabnya ya Dok ya. Berarti untuk kalian yang sekarang sedang menggunakan vape itu stop penggunaannya sebelum terlambat ya Dok ya. Iya, betul. Mungkin Dok ada pesan yang ingin diberikan Dok kepada sahabat Depati mengenai topik hari ini Dok? Pesannya, jadi salah kalau rokok, sigaret atau vape yang terkenal saat ini namanya vape itu aman dibandingkan rokok konvensional. Jadi hindari vape, kita hidup sehat tanpa rokok. Mau rokok konvensional atau rokok elektrik, semuanya tidak baik untuk kesehatan khususnya paru-paru kita.
Baik dok, terima kasih dokter atas ilmu yang telah diberikan hari ini ya dok. Nggak terasa nih dok, kita berbincang-bincang seperti ini dok. Mungkin kita tutup acaranya ya dok ya. Oke, sebelum ditutup acara, saya punya pantun. Boleh dok. Ya. Jalan sehat di pagi hari. Cakep. Pulangnya minum es pakai tape. Cakep. Hai para sahabat Depati, yuk kita hidup sehat tanpa vape. Baik, terima kasih untuk para pendengar podcast hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.